Halo semuanya, kembali lagi dengan Fabio. Di sini aku akan menjelaskan video lab praktikum yang ke-7. Di sini aku ingin menjelaskan video praktikum yaitu Navigating the Linux File System and Permission Settings. Nah, seperti biasa langsung saja kita lihat di sini terdapat objektif. Nah, di setiap lab pastilah kita mempunyai tujuan. Nah, tujuan di lab ini adalah untuk mengenali Linux file system. Terdapat tiga bagian. Yang pertama adalah exploring file system di Linux. Part kedua adalah file permission. Part ketiga symbolic links and other special file types. Apa yang kita butuhkan adalah CyberOS Full System VM. Langsung saja kita lanjut ke instruksinya. Pada bagian pertama, exploring the file system in Linux. Nah, Linux file system is one of the most popular features. Nah, jadi file system ini merupakan salah satu fitur paling terkenal di Linux. While Linux support many different types of file system, this lab focus on exe family. Nah, jadi Linux ini support banyak tipe dari file system, tapi pada lab kali ini kita akan fokus pada exe family. Exe family merupakan salah satu file system yang paling umum yang ditemukan pada Linux. Langsung aja step pertama, akses the command line. Nah, di sini kita diarahkan untuk membuka CyberOps Workstation VM dan membuka terminal window. Nah, di sini saya sudah membuka Cyber Security Lab VM Workstation. Langsung saja kita buka terminalnya. Di sini saya akan perbesar agar lebih jelas. Selanjutnya, step kedua, tunjukkan file system currently mounted. Jadi, kita diarahkan untuk melihatkan file system mana yang sedang di-mounted. File system must be mounted before they can be accessed and used. Nah, jadi file system ini harus di-mounted sebelum mereka dapat diakses dan digunakan. Nah, di computing, mounting sebuah file system berarti membuat dia dapat diakses ke sistem operasi. Kita akan menggunakan command ls blk. Ini adalah gabungan dari list dan blk. Ini adalah gunanya adalah untuk melihat semua blok device. Jadi kita ngelist bloknya. Langsung saja kita enter. Nah, ini adalah semua dari blok device-nya. Pada output di atas terlihat CyberOS Workstation VM mempunyai 3 blok device install, SR0, SDA, dan SDB. The output implies that SDA dan SDB are hard drives, each one containing a single partition. The output also shows that SDA is a 10 GB disk while the SDB has 1 GB disk. Selanjutnya akan kita lanjutkan. Di sini terdapat catatan Linux often displays USB flash drive as /dev/sdx as well, depending on the firmware type. Jadi Linux ini juga kadang-kadang memperlihatkan USB file drive sebagai /dev/sdx. Lalu untuk poin yang B, use the mount command to display more detailed information on the currently mounted file system in the CyberOS Workstation. Jadi kita akan menggunakan command mount untuk melihat informasi tentang mounted file system dengan lebih jelas. Jadi kita gunakan. Nah, ini adalah informasi tentang file system sekarang yang di mount. Nah, banyak dari file system di atas tidak akan digunakan dan relevan dengan lab ini. Nah, kita akan fokus ke root file system. The file system stored in /dev/sda1. Jadi kita akan fokus ke ini /dev/sda1. Lalu langsung saja kita ke poin C, run mount command again, but this time use the pipe to send the output of mount to grab the filter output and display the only root file system. Saja kita masuk ke dalam directory dari root dengan cara menuliskan cd garis miring. Nah, di sini kita telah berada di directory dari root. Langsung saja kita ketikkan ls.
Nah, ini adalah list yang terdapat pada root ya. What is the meaning of the output? Where are the listed files physically stored? Nah, apa sih hasil dari outputnya? Nah, ini adalah what is the meaning of the output and where are the listed files physically stored? Nah, jadi apa sih maksud dari komen ini dan di mana filenya itu disimpan? Nah, untuk komen yang ini kita akan masuk ke dalam directory dari root. Nah, untuk where are the listed files physically stored? Nah, filenya ini disimpan pada /dev/sda1 file system. Nah, di sini terlalu pertanyaan lagi, why is the /dev/sdb1 not shown in the output above? Nah, ini adalah karena sdv. Nah, /dev/sdb1 enggak terlihat di output ini karena /dev/sdb1 belum di mount. Nah, step ketiga, manually mounting and unmount file system. Jadi kita dapat dengan manual mounting dan unmounting dari file systemnya. The mount command can also be used to mount and unmount file system. As seen in step 1, the Cerberus Workstation VM has two hard drive installed. Jadi pada step pertama kita melihat Cerberus Workstation ini terdapat dua hard drive yang diinstal. Nah, yang pertama itu dikenali sebagai kernel /dev/sda, sedangkan yang kedua akan dikenal dengan /dev/sdb. Sini kita akan menggunakan komen ls lagi untuk memverifikasi apakah terdapat directory atau folder dari second drive. Langsung saja kita kembali ke analis home directory dengan cara mengetikkan cd dan nah, kita telah berhasil kembali ke home directory. Jadi kita tuliskan ls. Nah, kita telah ngelist apa sih isi dari home directory. Nah, di sini terdapat second drive. Nah, kita sekarang dapat memverifikasi bahwa terdapat folder second drive atau directory dari second drive. Di sini terdapat catatan, depending on the state of your VM, your listing will most likely have different files and directories. Jadi, tergantung state dari virtual machine kita, listing kita kemungkinan memiliki file yang berbeda dan folder yang berbeda. Kita akan menggunakan ls comment lagi atau list untuk melihat apa sih isi dari second drive itu. Langsung saja kita ketikkan di sini ls-l second drive. Nah, komen ini adalah digunakan untuk melihat apa sih isi dari second drive ini. Langsung saja kita enter. Nah, totalnya adalah 0, artinya di directory ini kosong. Kita akan menggunakan mount untuk memasukkan untuk mount /dev/sdb1 ke second drive directory. Nah, the syntax is mount option. Nah, jadi langsung kita masukkan saja dengan sudo. Kita harus menjadi root user ya di sini. Gimana tadi? Nah, di sini kita akan mengetikkan sudo mount /dev/sdb1 ke dalam second drive. Langsung saja kita masukkan lagi password kita seperti biasa, cyberops. Nah, tidak ada output yang berarti mounting prosesnya itu berhasil. Nah, sekarang kita tahu /dev/sdb1
telah di-mount ke home analyst second drive. Nah, jadi kita sudah berhasil memasukkan file system ini ke dalam second drive. Eh, kita dapat menggunakan command list lagi untuk melihat apa sih isi directory atau folder dari second drive untuk memastikan bahwa ada file system ini. Langsung saja kita ketikkan command list -l second drive. Nah, di sini terdapat total 20, artinya kita telah berhasil memasukkan dari /dev/sdb1. Why is the directory no longer empty? Where the listed file physically stored? Nah, di sini kenapa sih directory atau filenya itu foldernya itu nggak lagi kosong dan di mana filenya itu disimpan. Nah, setelah di mount home /analyst/second drive menjadi entry point dari file system yang tersimpan pada /dev/sdb1. Jadi second drive ini akan terisi oleh file system ini. Lalu selanjutnya issue the mount command with no option again to display detailed information about /dev/sdb1 partition. Nah, seperti sebelumnya kita akan menggunakan grep command untuk melihat hanya /dev/sdx file system. Langsung saja kita lakukan mount. Kita menggunakan pipe grep dev sd. Nah, di sini akan terlihat hanya /dev/sdx file system. Jadi unmounting file system is just as simple. Jadi meng-unmount file system itu sama simpelnya. Make sure you change the directory to something outside of the mounting point and use the unmount command as shown below. Jadi kita dapat meng-unmount dari directory. Langsung saja kita coba untuk unmount-nya, kita ketikkan sudo unmount dev sdb1. Nah, di sini saya sudah berhasil meng-unmount dari /dev/sdb1. Nah, langsung saja kita cek lagi apakah masih ada di second drive dengan menggunakan command ls. Nah, di sini totalnya 0, artinya saya sudah berhasil unmount dan mengosongkan dari second drive. Nah, di sini terdapat file permission. Linux file system have built-in features to control the ability of the users to view, change, navigate, and execute the content of the file system. Jadi kita memiliki fitur untuk melihat, mengganti, menavigasi, dan mengeksekusi konten yang ada di file system. Nah, langsung saja kita coba dengan melakukan langkah pertama yaitu visualize and charge the file permission. Langsung saja navigate to home analyst lab.support.files /scripts. Jadi kita coba kita pergi ke lab. Nah, di sini karena kita telah berada di home directory, kita tidak perlu lagi untuk mengetikkan home dan analisnya. Saja kita enter. Nah, di sini kita telah berubah directory ke script. Langsung saja kita gunakan command list untuk melihat file permission-nya. ls-l. Nah, ini merupakan file permission-nya. Saya memiliki 64. Consider the sciops.mn file is an example. Who is the owner of the file? How about the group? Nah, jadi kita akan mencari dulu sciops.mn.
Nah, dari shops.mn ini kita dapat menyimpulkan bahwa owner of the file itu adalah analis dan grupnya itu juga adalah analis. Jadi kita dapat menuliskan analis. Nah, di sini terdapat dua ini. Di sini merupakan untuk owner dan grupnya. Nah, the permission for shops.mn, syops.mn are ini. Nah, apa sih artinya? Nah, di sini saya sudah menuliskan jawaban dari the permission for syops.mn are dash rw dash r dan double dash r double dash. Apa sih artinya? Nah, yang pertama ini adalah untuk ownernya. Jadi pemilik filenya itu atau analis bisa membaca di sini membaca dan menulis di file, tetapi tidak bisa mengeksekusinya. Makanya akan dituliskan dengan seperti ini, dash rw. Anggota dari analis group selain owner hanya dapat membacanya atau R. Tidak ada izin atau untuk eksekusi atau menulis filenya. Selanjutnya ada touch command. Nah, the touch command is very simple and useful. Jadi, touch command ini sangat simple dan berguna. It allows for the quick creation of an empty file text. Jadi, ini membuat kita dapat membuat empty file text dengan cepat. Nah, kita dapat menggunakan command di bawah ini untuk membuat empty file di mnt directory. Nah, kita dapat menggunakan command ini. Jadi kita tuliskan touch mnt my new file.txt. Nah, jadi kita akan menggunakan command touch ini untuk memasukkan myfile.txt ke dalam directory atau folder dari mnt. Jadi kita enter. Nah, ternyata di sini cannot touch /mnt /mynewfile.txt permission denied. Jadi izin kita ditolak. Nah, di sini terdapat pertanyaan. Why was the file not created? List the permission, ownership, and content of the /mnt directory and explain what happened with the addition of the option. It lists the permission of the parent directory. Record the answer in the lines below. Nah, jadi kita disuruh untuk menambahkan D di sini. Mari kita list apa sih isi dari mnt ini. Langsung saja ls ld /mnt. Nah, ini untuk ngelist dari permissionnya, ownership, dan content of the mnt directory. Jadi kita enter. Nah, ini merupakan permission, ownership, dan content of the mnt directory. Nah, isinya itu ini. Nah, langsung saja. Kita bisa lihat di sini terdapat group dan ownernya itu merupakan root. Nah, jadi hanya mnt directory itu dimiliki oleh root user dan hanya root user yang dapat menulis pada mnt dengan izin seperti ini. Nah, what can be done for the touch command to shown above to be successful? Jadi gimana sih cara komentar di atas itu agar sukses? Nah, langsung saja kita gunakan command sudo. Nah, sudo ini adalah command agar kita menjadi root user. Saja touch /mnt /my new file.txt. Nah, di sini kita akan masukkan lagi untuk password dari sudonya yaitu cyberops. Nah, di sini tidak akan terjadi output karena kita sudah menyimpan mynewfile.txt pada directory mnt. Nah, lalu selanjutnya ada komen chmod. Chmod takes permission in octal format. Jadi, komen ini mengambil permission atau izin di octal format. Nah, jadi kita dapat membreakdown 665 ini adalah 6 di octal adalah 110 di binary.
Nah, kita dapat mengasumsikan each position of the permission of a file can be one or zero. Jadi kita dapat mendefinisikan izin dari file ini antara 1 atau 0. 110 berarti read write. Jadi read-nya itu 1 atau true, write-nya itu 1 atau true, dan execute-nya 0 atau false. Jadi kita dapat membaca, menulis, tapi tidak dapat mengeksekusinya. Jadi chmod 665 myfile.txt komen mengganti izinnya menjadi untuk ownernya kita dapat read write karena pada binary-nya adalah 110 atau 6 di oktal. Untuk grupnya kita dapat read write atau 6 di oktal dan 110 di binary. Untuk yang lainnya kita dapat read atau execute. Nah, di sini dituliskan 5 di oktal karena 5 di oktal adalah 101 di binary. Terus ini terdapat pertanyaan, what command will change the permission of my file.txt ke read write execute dan read write execute untuk kesemuanya. Jadi memberikan user full system access. Nah, kita dapat menuliskan nah, pada bilangan oktal 7 merupakan 111 di binary. Jadi kita dapat memberikan izin read, write, dan execute untuk ke semuanya. Jadi kita dapat menggunakan chmod 777 myfile.txt. Lalu selanjutnya the chown. Chown command is used to change ownership of a file or directory. Jadi ini dapat merubah kepemilikan dari file atau directory. Issue the comment below to make root the user the owner of the myfile.txt. Jadi kita dapat mencoba untuk mengetikkan ini pada terminal kita lagi. Langsung saja sudo chown chown analis. Jadi kita enter dan kita masukkan password kita yaitu CyberOps. Nah, di sini terdapat catatan to change both of the owner and group to analyze at the same time. Use command ini sudo chown analyze -2 analyze myfile.txt format. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat apa sih isi dari second drive ini. Langsung saja kita coba. Nah, di sini terdapat untuk totalnya adalah 20 dan ini adalah isinya. Nah, di sini terlihat bahwa ownernya itu telah berubah menjadi analis dari root. Nah, sekarang now that analyst is the file owner, try appending the word test to the end of my file.txt. Jadi sekarang pemiliknya adalah analis dan bukan root lagi. Langsung saja kita coba dengan menggunakan command echo. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita menggunakan command echo dan memberikan dua tanda lebih besar dari, nah kayak dia akan membawa pesan ini atau mentransfer pesan ini ke dalam myfile.txt tanpa menghilangkan data sebelumnya. Langsung saja kita enter di sini. Nah, selanjutnya kita dapat dapat melihat cat myfile.txt. Kita dapat melihat isinya dengan cara mengetikkan mengetikkan komen ini. Jadi kita coba cat myfile.txt. Nah, di sini terdapat untuk echo yang telah kita masukkan ke dalam myfile.txt. Was the operation successful? Yes. Nah, jadi was the operation successful? Ya, karena sekarang kita
myfile.txt telah berubah kepemilikan atau ownernya menjadi analis, sehingga kita dapat melakukan echo ke dalam file tersebut. Nah, lalu ada step kedua, directory and permissions. Similar to the regular files, directory also carry permissions. Jadi, directory ini atau folder ini juga membawa permission atau izin. Nah, both file and directories have 9 bits of permission for the permission of the owner atau user, the group and others. Jadi kita menggunakan 9 bit ya untuk owner atau usernya, the group and others. There are also 3 more bits for special permission. Set UID, set GID, dan sticky which is beyond the scope of this lab. Jadi kita tidak akan menggunakan ini karena ini udah melewati batas dari lab ini. Langsung saja change back to home analyst lab support.files directory and issue list comment, tulis all the files with details. Nah, jadi langsung saja kita tuliskan, kita akan kembali lagi ke directory lab.support.files. Nah, di sini kita sudah berubah menjadi directory lab support files. Langsung saja kita list. Nah, di sini sudah terlihat kita sudah ngelist all the files with details. Lalu compare the permission of malware directory with mininet service file. What is the difference between the beginning part of the malware line and the mininet service line? Nah, di sini perbedaannya adalah izin dari file malware akan diawali oleh huruf D. The letter D at the beginning of the line indicates that the file type is directory and not a file. Jadi D di awal baris indicates that the file type is a directory dan bukan file. Jadi ini menandakan ini adalah directory dan bukan file. Kita dapat menggunakan chmod dan chown command work for directories in the same way they work for files. Kita dapat menggunakan ini juga pada directories atau folder. Langsung saja kita masuk ke bagian ketiga, symbolic links and other special file types. Now you have now seen some of the different file types in Linux. The first character is each file listed with the ls command shows the file type. Jadi kita sudah melihat beberapa tipe file yang berbeda di Linux. Nah, the first character of each file listed with the command ls. Nah, the three different types of files in Linux including their subtypes and characters are. Nah, jadi tiga tipe berbeda dari file di Linux, termasuk subtipe dan karakter mereka adalah yang pertama regular files. Regular files ini termasuk dari readable files dan text files, binary files, program, image file, compressed file. Nah, yang kedua ada directory files. Directory ini juga dapat disebutkan sebagai folder. Lalu special files, including termasuk dengan block files, character device files, pipe files, symbolic link files, dan socket files. Nah, itu adalah termasuk di special files ini. Lalu kita lanjut lagi untuk step pertama, use the ls command to display the files in home analyst folder. Notice the first character of each line are either a dash indicating a file or D indicating a directory. Jadi kita akan menggunakan command list ini pada directory home. Langsung aja kita kembali ke directory home. Lalu kita ketikkan command list. Nah, di sini terdapat banyak sekali untuk directories kita diawali dengan huruf D, sedangkan untuk files akan diawali dengan dash. Nah, di sini saya tidak memiliki filesnya karena Cyber Security Lab VM saya yang kemarin itu korup dan saya membuat yang baru. Nah, ketika kita memiliki files pada directory home akan terlihat bahwa depannya itu merupakan sebuah dash. Nah, lalu proses yang kedua, produce a listing of /dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with a B. The character
device file begin with C and the symbolic link files begin with an E. Jadi langsung saja kita lihat pada dev directory dan block files itu diawali dengan B, karakter device diawali dengan C, dan symbolic link files diawali dengan L. Langsung saja kita tuliskan. Nah, di sini kita dapat melihat banyak sekali untuk filesnya. Untuk D ini merupakan sebuah directory. Untuk L merupakan symbolic link files. Untuk C merupakan device files. Lalu yang B merupakan block files di sini. Lalu kita lanjutkan saja, symbolic links in Linux are like shortcut in Windows. Jadi, symbolic link di Linux ini seperti shortcut atau jalan pintas di Windows. There are two types of links in Linux, symbolic links and hard links. Jadi, terdapat dua links di Linux, yaitu symbolic links dan hard links. The difference between symbolic links and hard links is a symbolic link file points to the file name of the another file and a hard link file points to the content of another file. Jadi symbolic file ini menunjukkan ke file name dari file lainnya, sedangkan hard link menunjukkan ke isi dari file lainnya. Jadi kita dapat menggunakan echo untuk membuat dua file. Saja kita buat echo symbolic. Lalu yang kedua, kita lihat isi dari file 1.txt-nya. Nah, setelah kita echo atau kita masukkan data simbolik ini ke dalam file 1.txt, kita dapat melihat isinya menggunakan command cat file 1.txt. Nah, isinya adalah simbolik. Lalu kita masukkan lagi echo hard pada file 2.txt. Lalu cat file, kita dapat melihat isi dari file 2 dengan mengetikkan cat file 2.txt. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa isi dari file 2.txt adalah hard, seperti yang telah kita tuliskan pada echo. Nah, sekarang kita dapat menggunakan command ln -s to create a symbolic link to file 1.txt dan ln to locate a hard link ke file 2.txt. Langsung saja kita ketikkan ln -s file 1.txt file symbolic. Kita enter saja, lalu kita masukkan lagi ln file 2.txt file to hard. Kita telah memasukkan kode yang terdapat di sini. Nah, kita dapat menggunakan list command lagi untuk melihat directory dari listingnya. Saja kita tuliskan list L. Nah, di sini terdapat seperti yang saya katakan tadi, merupakan file ya yang berawal dengan dash. Nah, sudah sesuai dengan apa yang terdapat di Cisco, yaitu terdapat satu file simbolik, yaitu yang ini. Lalu terdapat tiga file baru, yaitu file 1.txt, file 2 hard, file 2.txt. Nah, di sini. Nah, yang lainnya kurang lebih sama, yaitu terdapat beberapa directory ya di sini, directory dan some text file yang telah kita buat di episode sebelumnya dan space.txt yang kita buat di video kedua. Notice how the file satu symbolic is a symbolic link with an L at the beginning. Jadi symbolic link ini terdapat L di depannya. Okay, the file 2 hard appears to be a regular file because in fact it is a regular file that happens to point to the same inode on the hard disk drive as file 2.txt. Jadi file 2 hard ini terlihat seperti file karena dia memang file dan menunjuk ke inode yang sama pada hard disk drive
sebagai file2.txt. Nah, dengan kata lain, file2 hard points points ini menunjukkan to the same attribute and this block location as file2.txt. Jadi singkatnya file2 hard ini akan menunjukkan ke file2 hard lagi. Lalu poin berikutnya, change the name of the original file, file1.txt dan file2.txt, and notice how it affects the linked files. So, jadi kita gunakan command move file1.txt, file1 new.txt. Lalu yang kedua, move file2.txt, file2 new.txt. Move file2. Saya sudah mengetikkan untuk move file1.txt dan mengubahnya menjadi file1 new.txt dan move file2.txt menjadi file2 new.txt. Saja kita lihat isi dari yang barunya, yaitu kita menggunakan command cat file symbolic cat file 1 symbolic. Nah, di sini kita akan melihat output ini cat file 1 simbolik no such file or directory. Jadi kita tidak dapat melihat lagi untuk file 1 simboliknya. Lalu kita akan mencari untuk file hardnya kategori file to hard. Nah, di sini akan terlihat isi dari file to hardnya yaitu hard. Notice how file 1 symbolic is now a broken symbolic link because the name of the file the point to file1.txt has changed. Jadi symbolic link ini rusak karena nama dari file yang ditunjuknya itu yaitu file1.txt itu telah diubah. Nah, jadi dia tidak tahu untuk menunjukkannya kemana. But the hard link file to hard still works correctly because it points to the inode of file2.txt. Nah, jadi walaupun kita ubah dari nama file2 dan mengubah jadi file2 new.txt dan menggunakan hard ini, kita akan memperoleh hasil yang benar. What do you think would happen to file2 hard if you open a text editor and change the text in file2 new.txt? Nah, jadi di sini terdapat pertanyaan, what do you think what will happen ke file2 hard if you open a text editor and change the text in file2 new.txt? Jadi apa sih yang terjadi kalau kita ngedit isi dari file2 new.txt? Nah, mengubah isi file itu tidak akan merubah isi file tersebut karena file2 hard menunjukkan inode yang sama dengan file2 new.txt. Nah, terakhir adalah reflection. File permission and ownership are two of the most important aspect of Linux. Jadi, permission atau izin dan ownership atau kepemilikan adalah dua hal yang paling penting di Linux. They're also common because cause of problems. Jadi, dan mereka itu juga biasanya itu penyebab dari masalah. A file that has wrong permission or ownership will not be available to the programs that need to access it. Jadi kalau misalnya filenya tuh terdapat kesalahan izin atau ownership-nya, nah jadi itu tidak dapat digunakan. Nah, in this scenario, the program will usually break and errors will be encountered. Nah, jadi dalam kasus tersebut programnya tuh biasanya itu akan rusak dan akan terjadi error. Nah, mungkin segitu saja untuk
video lab praktikum saja, yaitu Navigating the Linux File System. Terima kasih sudah menyaksikan.